Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini, temanya adalah maaf nggak sengaja. Nah ini Masya Allah, ini buat jamaah yang di rumah yang tadi udah nunggu, kira-kira jawabannya apa nih ya. Karena kalau kita berbuat nggak sengaja sama orang, kesalahan orang, terus kita doain atau bagaimana. Nah sekarang bagaimana dengan binatang nih, yang nggak sengaja karena dia nyolong ikan disambit pakai sendal, atau mungkin ayam karena masuk dalam rumah diusir, kalau nggak ini ditendang-tendang gitu kan. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Ini kadang-kadang kita nggak sadar melakukan itu, tapi ya ini spontan sebenarnya, Bib. Nah ini bagaimana hukumnya? Mohon izin Habib penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in wa mawala. Amma ba'd. Jadi Mas Fadli dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika kita di dalam Islam itu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam Islam itu begitu sempurnanya. Kata Rasul SAW di dalam satu hadis berkaitan masalah tadi, beliau menyampaikan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, mewajibkan al-ihsan, berbuat yang terbaik. Dalam hal apa? Ala kulli syai', dalam segala urusan. Itu hebatnya Islam. Jadi profesionalis, ya, kemudian juga perfeksionis, itu dalam Islam diminta, bahkan dikatakan kataba al-ihsan. Lalu kata baginda Rasul SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Hatta kamu sedang berperang bunuh orang, lakukan pembunuhan itu dengan cara yang terbaik. Bayangkan, kita perang dengan orang, nggak boleh tuh mencincang atau misalnya apalagi dimasukin karung gitu ya. Jadi فَإِذَا قَتَلْتُمْ. Kemudian فَإِذَا دَبَحْتُمْ, ini kaitan dengan binatang. فَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Kalaupun kalian mau menyembelih binatang yang untuk dimakan, maka lakukan dengan ihsan, dengan cara yang terbaik. Ya. Apa kata Rasul di dalam hadis itu lanjutannya? Waliyuhidda ahadukum syafratahu waliyurih dabihata. Hendaknya asah pisau itu sampai setajam-tajamnya. Ya. Waliyurih dabihata, binatangnya juga jangan sampai dalam keadaan ketakutan begitu. Stres, ya. Dalam keadaan stres. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih. Artinya menunjukkan sebelum adanya WWF, Greenpeace dan sebagainya, Rasul 1400 tahun yang lalu sudah ngasih itu arahannya seperti apa. Kalau misalnya tadi Mas Fadli menanyakan, lalu tumbuhan seperti apa? Di dalam salah satu hadis ya disebutkan, ya hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, bahwa kata baginda Rasul SAW, dalam peperangan itu dilarang kita nebang pohon tanpa ada sebab, tanpa ada keperluan. Ya. Hadis diriwayatkan Imam Baihaqi. Jadi dalam peperangan itu kita nggak boleh nebang sembarang kecuali kalau ada hajatnya, kebutuhan. Bahkan bukan hanya itu, Mas Fadli, hatta terhadap alam, bukan hanya binatang, tumbuhan. Kata Rasul dalam salah satu hadisnya, ya diriwayatkan Imam Muslim, bahwa gunung Uhud ini mencintai kita. Gunung aja mencintai. Sebelum ada mountaineering, apa kita memelihara alam, gunung dan sebagainya, itu Islam sudah jauh-jauh. Ini gunung mencintai kita, bumi dan sebagainya. Ya, nah jadi kaitan dengan tadi binatang itu, apa namanya Mas Fadli, itu ada satu hadis penting, dua hadis yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, hatta seorang ahli ibadah itu bisa masuk neraka karena binatang. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang wanita ahli ibadah. Dia menyiksa kucing dengan cara mengikat kucingnya itu sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum, bahkan kata Rasul nggak bisa makan kutu yang berjalan di atas tanah. Lalu kucing itu mati dan dia hiya finnar, dia masuk neraka. Bayangkan itu. Jangan kemudian kita anggap oh itu berarti kucingnya, bukan karena kucingnya, tapi menghargai setiap jantung yang berdenyut. Itu ajaran Islam. Hidup, ya. Allah, Sebaliknya, apa namanya Ustaz Mas Fadli? Ya. Ada seorang ahli maksiat wanita juga yang masuk surga karena anjing. Iya. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Itu juga bukan karena anjingnya. Oh kalau gitu kita miara anjing aja. bukan itu. Tapi karena menghargai jantung yang berdenyut. Allah. Jadi disebutkan wanita itu ahli maksiat, dia sampai ke satu sumur, lalu kemudian dia berusaha untuk minum, turun ke sumur itu, dia minum di bawah. Di atas terus dia lihat ketika naik lagi ke atas sumur itu, dia lihat ada anjing hampir mati, ya kehausan. Lalu dia turun lagi, dia gunakan sepatunya, dikasih air terus dia gigit pakai mulutnya, susah payah dia naik ke atas, dia kasih minum sampai anjing itu selamat. Dan Allah ridho. Bukan karena anjingnya, tapi menghargai jantung yang benar.
Nah jadi sekali lagi kita jangan kemudian sengaja membunuhin binatang tanpa sebab. Iya. Kecuali kalau tadi misalnya yang Mas Fadli sampaikan, semut keinjek, ya namanya juga keinjek. Gitu ya. Jadi nggak disengaja, yaitu ma'fu anhu, ya insya Allah dimaafkan. Jangan sengaja. Ayam misalnya buang air terus dilempar, ya kalau masih bisa digebah aja, digebah aja. Iya. Kalau udah pegel banget ya dilempar, tapi jangan sampai apa Kena. ini. Jadi yang sesuai dengan Pernah ini. kena lagi tuh ayamnya, aduh jadi deg-degan sampai sekarang nih. Nah terus sedikit tentang mitos. Nah ini mitos bagaimana tentang mitos bicara masalah iya. nabrak kucing tadi Tadi. terus harus Iya. dikubur dengan pakai baju kita gitu. Itu Tidak gimana, ada Bib? itu. Singkat aja, Bib. Manusia langsung kabur. Iya. Nabrak manusia aja nggak harus pakai ini kan pakai Iya, baju iya, kita, iya. apalagi nabrak kucing. Cuman itu mungkin orang karena ingin menghargai jantung yang berdenyut tadi, Oh, Masya tapi Allah. tidak perlu sampai seperti itu. Cukup kalaupun ini ya sempat dikubur ya. Kalau tidak ya kalau binatang masih dibiarkan Masya pun Allah. tidak menjadi masalah. Iya. Gitu ya. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak di Wa ilmunya iyyakum. nih Masya Allah. Nih sekarang nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita nih, saya punya tayangan yang sama-sama perlu kita lihat ya. Ada seseorang yang ditangkap karena menyebarkan berita hoaks. Mana tayangannya? Ini dia tayangannya nih. NS hanya bisa menyesali perbuatannya di Mapolda Lampung. Pria berusia 40 tahun ini ditangkap anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung di rumahnya Rabu petang. NS ditangkap karena ulah isengnya di media sosial. Warga Bandar Lampung ini menyebarkan video hoax terkait pasien virus corona yang sedang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung meninggal dunia. Video berdurasi 1 menit 20 detik ini disebarkan pegawai swasta ini melalui grup WhatsApp yang diikutinya pada hari Selasa pukul 16. Dalam video kirimannya, ia menambahkan narasi pendeta positif corona meninggal di RSU Abdul Muluk. Di hadapan polisi, ia mengaku tidak ada maksud untuk membuat kabar hoax. NS mendapatkan video itu dari grup WhatsApp alumni SMA, lalu ia sebar ke grup WhatsApp lainnya. Ya ini ya yang paling sering dilakukan sama orang-orang ini sekarang rame ini sekarang ini adalah berita hoax nih. Mungkin Ustadz Syam juga udah paham banget nih. Mungkin nggak ada ketahuan dari dia ini tiba-tiba dapat berita dari temennya berita tentang ini langsung disebarin lagi ke yang lain. Tanpa ada istilahnya klarifikasi atau mungkin cari tahu dulu kebenarannya. Nah ini bagaimana nih? Ini nggak sengaja atau nggak tahu atau bagaimana hukumnya di dalam Islam nih? Mohon izin. Ini sampai ditangkap nih akhirnya karena seperti ini. Orang yang suka menyebarkan berita termasuk dalam hadis Bukhari Muslim ya dalam riwayat bahwasanya termasuk sifat yang tercela. Jadi Allah tidak menyukai orang yang suka yang namanya banyak bertanya, kemudian orang yang menghambur-hamburkan harta dan termasuk al-murjifun. Al-murjifun kalau dalam surah Al-Ahzab ayat 60 itu disebutkan bahwasanya orang yang menyebarkan berita padahal dia belum tentu bahwa dia tahu ini benar nggak beritanya atau nggak benar, jadi bukan pembuat berita ya, orang yang menyebarkan berita. Jadi kalau misalnya ada orang yang forward pesan dari satu grup ke grup yang lain, kan kita kan biasanya pengen jadi yang pertama tuh di grup yang kirim berita itu. Jadi dia selalu kayak ngirim duluan, ini gue duluan yang dapat informasi ini. Tapi ternyata dia belum konfirmasi duluan. Maka dalam surah Al-Ahzab disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. Maka disebutkan kalau orang-orang ini tidak berhenti untuk menyebarkan berita, orang-orang yang ada penyakit hati di dalam dirinya, kemudian lanughriyannaka, kalian boleh memerangi mereka. Jadi ternyata orang yang suka menyebarkan berita hoax itu di zaman Rasulullah SAW boleh diperangi. Jadi kan kita kan suka kayak tahu nggak sih? Tapi gue belum konfirmasi juga sih. Tapi ini ada berita baru tahu. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi dia udah nyebarin duluan. Iya, tahu nggak sih Anu begini. Tapi nggak tahu juga sih. Kata ini si bener. ini gitu ya. Katanya. Iya, Emang iya. bener gitu. Nggak tahu juga sih. Gue tahu dari temen juga. Tapi kayaknya sih gitu. Iya, Dia iya, tambah-tambahin. iya, iya, Tapi iya. kayaknya sih emang gitu. Tapi kayaknya sih emang gitu. Ini kan seperti membenarkan berita yang sebenarnya dia belum tahu. Dan Allah mencela perbuatan-perbuatan seperti ini. Lalu bagaimana hukum mereka? Dalam surah Al-Baqarah ayat 160 Allah jelaskan kembali. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Jadi kecuali mereka bertaubat,
bukan hanya bertaubat, wa aslahu memperbaiki, kemudian wa bayyanu menjelaskan kembali atau klarifikasi di mana Anda menyebarkannya, di sana pula Anda harus mengakui bahwa Anda telah menyebarkan berita yang sebenarnya Anda tidak tahu kejelasannya. Jadi kalau misalnya kita terlanjur menyebarkan berita, kita harus masuk kembali di sana. Di mana kita pernah menyebarkan berita tersebut, di sana kita pergi untuk fatabayyanu. Di sana kita menjelaskan bahwasanya saya sebenarnya tidak tahu dari sumber yang mana, saya sebenarnya saya yang salah, saya tidak tahu dan ini sama sekali adalah kesalahan saya, murni kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi yang pertama adalah bertaubat, kemudian yang kedua adalah menjelaskannya. Apakah ini sesuatu yang disengaja atau tidak disengaja? Jelas ini adalah sesuatu yang disengaja. Kenapa Anda tidak cari tahu dulu? Iya, kalau nggak sengaja nggak mungkin kepencet itu Nggak send mungkin kirim itu kepencet loh. dulu. Itu kan apalagi niat banget ngirimnya ke semua grup dikirimin. Ke semua kan gitu. grup. Ya. Ini masa sengaja kan Ya begitu Allah, ya. apalagi kalau sampai Betul, betul. merugikan orang lain, maka hukum yang bertindak, akhirnya hukum yang Iya. bertindak karena memang sudah merugikan orang Orang lain. lain. Apalagi merugikan bukan satu orang loh, merugikan banyak orang. Sehingga Apalagi badan usaha, gara-gara dia badan usaha jadi tutup atau mungkin jadi banyak. blacklist. Wah itu bahaya. banyak banget yang kayak gitu. Tahu nggak sih bakso yang di situ itu ternyata pakai daging tikus. Ih, Dari sini astagfirullahaladzim. menyebar. Iya, Padahal iya, yang iya, bikin iya. berita pertama kali hanyalah orang yang iri dengki terhadap warung itu. Iya. Kita yang dengar, tahu nggak? Emang Percaya begitu? aja lagi. Nggak tahu sih tapi kayaknya iya. Iya. Wah, Ditampain. Itu kayak buntut yang mengada-ngada udah Nah, itu mulai. dia, ya. udah mengada-ngada. mulai. Ini, makasih banyak Ustaz Syarif. Kita Iya. lanjut lagi nih. Kita coba menjawab pertanyaan yang masuk ke sosial media. Sekarang pertanyaannya dari Instagram kita.